hari ini ya. Chiefnya mana? Chiefnya siapa di sini? Ketua kelasnya siapa? Saya PJ-nya, Dok. Siapa Abigail? Betul, Dok. Jumlah ini berapa orang total sekelas? Total 79 orang, dokter. Cuma ada yang satu device berdua, Dok. Oh, baik. Oke, kita mulai ya. Baik, dokter. Dan PowerPoint-nya udah terlihat belum? Sudah terlihat, Dok. Baik. Oke, pagi ini saya punya waktu sampai jam berapa, Dek? Sampai jam 8.40, dokter. Setelah itu ada kuliah apa? Setelah itu ada kuliah dokter Wening, Dok. Baik. Online atau offline? Offline, dokter. Offline. Oke, berarti nanti 10 menit lagi sebelum 8.40 saya diingatkan ya. Baik, dokter. Oke, perhatikan baik-baik ya. Karena ulkus ini nanti jadi sebuah pengetahuan ya yang harus kalian miliki ya, dan manajemen atau pengobatannya harus kalian pahami dan kalian harus bisa melakukan sendiri ya. Mulai ya. Jadi tentang ulkus ya. Kalau bahasa Inggrisnya skin ulcer ya. Jadi luka di dalam tubuh manusia itu kita harus tahu dulu ya. Ada luka yang kronis, ada luka yang akut ya. Kalau skin ulcer ini masuk dalam luka yang kronis. Kayak anatomi kulit, kalian harus perhatikan betul nih nanti. Jadi kulit kita ya, mulai dari stratum corneum, lucidum, granulosum, ya, spinosum, basale dan dermis ini penting ya. Lokasi-lokasinya ini dan lapisan-lapisannya ya, dan apa saja yang ada dalam lapisan itu ya harus dipahami betul. Misalkan di epidermis ya. Epidermis itu kan tadi dari 7 lapisan tuh ya. Ada mulai dari apa? Corneum, lucidum, granulosum ya, spinosum, basale dan dermis ini kulit epidermis kita bilang ya. Di bawah itu ada dermis ya. Nah, dermis ini tumbuh apa saja? Nah, di situ banyak tuh. Ada akar rambut, kapilari, pembuluh darah venol, ya. Dan juga apa? Akar-akar rambut tuh. Ya. Di situ juga ada serabut-serabut saraf. Ya. Dan arteri juga ada di situ. Terus kelenjar sebasea. Ya. Dan bawahnya ada subcutaneous. Ya. Subkutan. Ya. Subkutan apa? Terdiri dari jaringan adipos yang paling banyak. Ya. Nah, di antara subkutan dan dermis itu terjalin atau banyak terdapat pembuluh darah yang akan memperdarahi lapisan kulit tersendiri. Ya. Terus secara fisiologis, ya, apa sih fungsinya? Ya, proteksi, termoregulasi, persepsi, ya, adanya saraf-saraf di sana dan pembentukan vitamin D. Ingat ya, vitamin D itu kita konsumsi dalam tubuh manusia itu baru berupa provitamin D. Ya, dibutuhkan paparan sinar matahari sehingga provitamin D nanti ada di bawah kulit di terkena sinar UV akan menjadi vitamin D yang siap dikonsumsi oleh tubuh kita. Ya, fungsi fisiologis yang lainnya apa sebagai ekspresi. Misalkan apa kelenjar keringat, kita mengeluarkan keringat ya. Sekarang definisi luka ya. Ada banyak definisi yang kita bisa pahami, tapi intinya adalah terputusnya atau discontinuity ya dari jaringan bisa karena cedera maupun karena proses steril pembedahan ya. Jadi luka terbuka pada permukaan kulit atau membran mukosa ya, disertai kehilangan jaringan di permukaan. Nah, ulkus ya bisa terjadi dimanapun, bisa di kulit ya, maupun di mukosa membran organ-organ tubuh.
Misalkan organ berongga, contohnya apa? Di gaster, di esofagus, di kolon ataupun usus kecil juga bisa. Ya, ulkus bisa terjadi di manapun. Sekarang klasifikasi luka, ya, berdasarkan sifatnya. Ada yang kita kenal dengan abrasi kayak memar, ya, kontusio memar ya, abrasi itu kayak lecet ya. Luka insisi, luka sayatan, luka laserasi, luka robek ya, atau open wound, luka terbuka, luka tusuk, penetrasi, ya, luka tusuk jarum, ya, puncture, ya, dan luka karena penyakit sepsis ya, dan lain-lainnya. Terus berdasarkan struktur lapisan tadi ya, kalau kita perhatikan ada dermis, epidermis, ya, ada subkutan. Nah, berdasarkan struktur lapisan kulit, ini sampai jauh mana kedalaman lukanya? Apakah sampai superficial saja, atau hanya parsial kedalamannya, atau sampai full, sampai subkutis? Yang kita bilang full thickness. Ya. Kalau full thickness itu berarti sampai kedalaman subkutannya hilang, subkutisnya hilang, di atas subkutis ya. Dermis dan epidermis hilang. Jadi pas batasan adalah subcutaneous yang berupa jaringan adipos. Oke, berdasarkan lama penyembuhan, saya bilang tadi, ada kita kenal dengan luka akut dan luka kronis. Biasanya berapa literatur mengatakan batasannya adalah ya ketika luka sudah kronis itu 3 bulan ke atas. Jadi kalau luka sudah lebih dari 3 bulan tidak ada proses kemajuan penyembuhannya, kita katakan dia lukanya kronis. Ya. Oke, klasifikasi luka tadi ya. Luka akut apa aja sih? Ya, luka akut tuh mulai dari abrasi, ya, luka bakar akibat trauma ya, luka gigit, luka robek, luka tusuk masuk di situ ya. Atau luka akibat operasi, luka bekas sayatan bedah ya, bekas insisi bedah misalnya. Atau luka akibat pos operasi debris demang ya, akibat jatuh terus kita buat luka di kamar operasi dengan mengambil semua debris yang ada kita namakan luka pasca operasi yang dikenal dengan debris demang, atau luka pasca penutupan kulit baik dengan skin graft maupun flap ya, itu luka operasi. Yang berikutnya adalah luka kronis yang saya bilang tadi, definisinya lebih dari 3 bulan. Nah, luka kronis ini yang akan saya ajarkan pada pagi hari ini ya. Ada pressure ulcer atau kita kenal kalau kalian ketemu bahasa pressure sore juga sama nih. Ulcus decubitus ya, samalah ya. Luka akibat tekanan dari tubuh kita sendiri, pressure sore atau ulcer atau ulcus decubitus nih sama ya definisinya. Yang berikutnya adalah luka akibat varises ya, akibat permasalahan di vena, di kulit yang kita kenal kan venous ulcer, ulcus venosus atau ulcus varicosum. Nanti kalau kalian lihat. Berikutnya ulkus akibat gangguan arteri yang kita kenal dengan arterial ulcer ya. Dan satu lagi ulkus yang khas yaitu diabetic foot ulcer. Nah, 4 hal ini luka kronis ini paling banyak nih di bagian bedah. Nanti kalau kalian sudah masuk koas di rumah sakit ini berkutat pada 4 hal kronis ini. Nah, di luar 4 hal kronis ini ada spesifik ulcer yang lain. Contohnya misalkan Marjolin ulcer. Marjolin ulcer itu luka kronis biasanya akibat penyakit-penyakit khas. Misalkan pasien dengan luka bakar grade 3 yang lukanya penyembuhannya lebih dari 3 bulan tapi nggak sembuh-sembuh, nggak ditata laksana, didiemin saja. Nah, Marjolin ulcer ini akan berubah menjadi sebuah keganasan. Dan memang ketika luka kronis itu menjadi predileksi ya, atau pemicu terjadinya sebuah keganasan ya pada daerah luka. Nah, untuk luka marjolin ulcer tadi yang unspecific di luar 4 ini ya, di luar luka kronis 4 ini, itu juga ya ada berapa yang kita dapatkan. Nah, nanti kalian pelajarin betul nih, atau fisiologi atau fisiologis penyembuhan dari luka. Ya, penyembuhan luka ini kalian nggak pernah tahu prosesnya, nggak akan bisa membayangkan bagaimana luka itu menjadi sebuah luka yang kronis. Ya, prinsip dari penyembuhan luka adalah adanya pertama ada proses hemostasis dulu ya. Jadi ketika kita ada dapat luka baru misalnya akibat trauma,
itu akan keluar darah kan. Nah, ketika nanti darah itu akan berhenti akibat proses apa faktor pembekuan darah yang ada di tubuh kita, baru mulai muncul kemostaksis jaringan di konektif tisunya, yaitu fibrin-fibrin muncul di situ, ya, trombosit menumpuk di situ, menambah lukanya. Baru setelah terjadi itu, barulah dikatakan ada proses inflamasi. Ya, jadi healing proses ini waktunya yang pertama kali adalah terjadi proses hemostasis ya. Nah, hemostasis dan inflamasi ini masih dikatakan fase awal penyembuhan luka yang kita namakan fase inflamatori yang reaktif ya. Berikutnya nanti akan terjadi proses proliferasi atau regenerasi jaringan luka yang jelek ya. Ketika sudah terjadi hemostasis dan inflamasi, sel-sel radang kumpul di sana, baru mulai terjadi proses proliferasi. Ada regenerasi jaringan ikat, ada terjadi epitel migrasi, ya, terjadi proliferasi jaringan, ya, baru kemudian maturasi. Dan ini akan berlanjut menjadi remodeling, maturasi. Ini waktunya sampai 3 bulan. Kalau remodeling ini bisa lama, bisa, ya. Nah, ketika terjadi luka yang kronis, pasti ada kegagalan dari salah satu proses ini, ya. Bisa misalkan stop bleeding, jadi inflamasi, tapi lukanya ada misalkan benda asing di situ, kotor lukanya, entah ada kerikil, entah itu ada pasir, entah itu jaringan debris yang tidak dibersihkan. Nah, jaringan inflamatori itu akan terus menjadi inflamatori, nggak akan berkembang menjadi proliferatif. Sehingga apa yang terjadi? Ya luka akan jadi prosesnya lebih lama penyembuhannya. Jadi inflamasi ya, dan terjadi proses inflamasi tidak berkembang ke arah proliferasi. Nah, syarat terjadi dari inflamasi ke arah proliferasi harus dilakukan pembersihan luka. Jadi jaringan debris-debrisnya diangkat, ya tadi misalkan ada benda asingnya, misalkan apa, beling, ya, pasir, kerikil, ya, dan jaringan-jaringan debris yang lain, kulit mati, jaringan nekrosis tisu yang mati, misalkan. Nah, itu harus diangkat dulu, baru dia mulai masuk ke tahap berikutnya, tahap proliferasi. Kalau telah proliferasi baik, ya, jaringan pertumbuhannya baik, orangnya misalkan HB-nya baik, ya, terus albuminnya baik. Nah, dari proliferasi akan jadi proses maturasi. Tapi kalau misalkan dia anemia, terus hipoalbumin, ya akan susah terjadi proses proliferasi maupun menjadi proses remodeling. Nah, proses-proses ini kalian harus paham nih, ya. Jadi luka kronis adalah kegagalan pemindahan proses dari inflamasi misalkan ke proliferasi atau dari proliferasi ke maturasi tidak bisa. Kenapa? Nah, banyak penyebabnya. Oke, dari sini paham ya. Jadi nanti kalian cari ya bagaimana proses penyembuhan luka itu. Ini saya kasih gambaran besarnya saja. Nanti kalian harus cari di buku buku fisiologi ya. Oke. Jadi tadi saya katakan definisi luka kronis. Ini definisi waktu ya. Ya penyembuhan luka ya proses penyembuhan gagal dalam waktu kurang dari 3 bulan. Jadi luka kronis itu lebih dari 3 bulan kalau luka nggak sembuh-sembuh. Nah, kita katakan luka yang kronis ya. Baik secara mengganggu secara fungsional jaringan maupun secara estetik atau anatomiknya ya. Jadi durasi waktunya lebih dari 3 bulan. Oke, sekarang faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Kenapa luka itu menjadi luka kronis? Yang pertama tadi secara sistemik, misal usia. Usia misalkan di atas 65 tahun, geriatri. Nah, itu dia agak proses pembentukan sel-sel barunya juga lebih lambat biasanya. Atau orang dengan nutrisi yang lemah atau nutrisi yang buruk ya. Orang dengan malnutrisi itu juga proses penyembuhan lukanya akan terganggu. Nah, hubungannya kemana? Salah satunya adalah tadi ketika terjadi malnutrisi ya, yang paling dibutuhkan untuk proses penyembuhan luka adalah protein, dalam hal ini albumin ya. Kalau orang dengan malnutrisi, albuminnya pasti rendah. Kalau normal kan di atas 3,0 misalkan kalau dicek albumin darahnya. Tapi kalau kita cek orang itu dengan malnutrisi, kemungkinan ya, albuminnya itu rendah deh, bisa sampai di bawah 2 misalkan. Itu sangat jelek dan itu akan sulit ya
sebuah luka akan menjadi proses dari mulai inflamasi ke arah proliferasi akan susah itu bergeraknya. Karena proses proliferasi dan akhirnya nanti maturasi luka dibutuhkan albumin yang baik, ya, atau protein yang baik, dalam hal ini albumin. Yang berikutnya adalah penyakit metabolik. Ya. Pasien dengan misalkan contohnya metabolik apa? Pasien dengan diabetes mellitus. Nah, itu kan metaboliknya tidak terkontrol misalkan, atau DM yang tidak terkontrolnya misalkan gula darahnya lebih dari 200, ya. Terus HbA1-nya lebih dari 6,5, ya. Nah, hal-hal kelainan metabolik seperti ini yang menghambat proses penyembuhan luka secara sistemik. Atau pasien dengan imunokompromis. Setelah itu imunokompromis. Pasien dengan contohnya apa? Minum kortikosteroid jangka panjang. Nah, itu kan imunokompromis nih. Penyakitnya bisa SLE, bisa yang lain-lain. Atau sindroma nefrotik pada anak-anak misalkan. Atau dengan pasien dengan imunosupresan yang lain. Contohnya apa? Pasien dalam terapi pengobatan cancer misalkan. Atau pasien dengan apalagi itu banyak ya. HIV AIDS. Nah, itu kan daya tahan tubuhnya lemah. Jadi ketika dia pasien dalam keadaan imunosupresan, imunnya tersupresi, imunnya rendah, ya sulit juga secara sistemik untuk proses penyembuhan lukanya. Berikutnya ada kelainan jaringan ikat nih sifatnya kongenital ya. Misalkan dia tidak punya fibrin, afibrin. Nanti banyak tuh kelainan jaringan ikat yang lain ya. Jadi menghambat memang sejak dari apa secara kongenital ya pasien ini tidak punya fibrin yang baik untuk proses penyembuhan luka. Ya. Berikutnya adalah faktor merokok. Kenapa merokok memperlambat penyembuhan luka atau mengaruhi penyembuhan luka? Karena pada orang yang merokok dengan misalkan sudah jangka panjang ya, itu akan terjadi proses kerusakan di tunika intima arteri terutama. Intinya tunika intima pembuluh darah baik arteri maupun vena. Tapi yang untuk proses penyembuhan luka kita bicara arteri. Terutama arteri apa? Arteri yang ke arah distal. Distal di mana? Terutama di daerah kapiler kulit atau arteri-arteri kecil. Kenapa? Tunika intimanya sudah mengalami kerusakan akibat proses rokok yang jangka panjang. Ya, nanti ada kasus-kasus peripheral artery disease. Ya, ini salah satu penyebabnya adalah merokok. Jadi hal-hal seperti ini harus kalian perhatikan ketika kalian menganalisa sebuah luka. Ya, pasiennya terdapat kelainan sistemik nggak? Ya, usianya berapa? Berbeda pasti antara usia yang muda sama usia yang sudah geriatrik. Nah, itu yang sistemik. Berikutnya adalah faktor yang lokal. Misalkan apa tadi? Ada infeksi, ya, ada pus di situ, ada pembengkakan jaringan, edem, ada jaringan yang nekrotik atau iskemik, ya, itu menjadi debris, atau pasca radiasi, ya, diablasi, misalkan radiasi, orang dengan misalkan cancer di daerah payudara, misalkan dilakukan radiasi di daerah sekitar payudara, tumor payudaranya, ya mungkin kulit di sekitarnya menjadi rusak akibat proses radiasi tadi. Atau tekanan oksigen yang rendah, ya, itu juga bisa. Dan atau lagi benda asing. Nah, benda asing ini termasuk tadi saya bilang tuh debris ya. Bisa pasir, bisa kerikil, bisa pecahan kaca ya. Kalau tidak dibersihkan benda asingnya ya luka akan tidak akan sembuh ya. Ini contohnya ya. Jadi kalau kalian bertemukan luka seperti ini ya. Ya, luka eskar ya. Eskar ini biasanya kulit ya dari lapisan kulit tadi ini sudah sampai merusak ke arah subcutaneous layernya ya. Jadi sudah yang eskar ini biasanya protein atau dari adipos yang mati. Biasanya luka-luka seperti ini bisa ditemukan pada luka bakar paling sering. Ya, luka bakar grade 2 ke atas ya. 2B lah paling enggak atau full thickness atau apa partial thickness tapi yang agak dalam 2B ya. Warnanya hitam biasanya. Atau ini luka dengan ulkus kronis pada DM juga bisa kadang-kadang jenis SK itu keras deh dia. Atau selaf ya.
kalau kalian dapat luka kronis seperti ini, kok ada warnanya kuning ya, kita katakan itu SLAF. SLAF itu apa sih artinya? Ada jaringan debris yang apa jaringan kulit mati, adipos yang mati, ditambah lagi di situ ada debris dari kuman-kuman, ya. Berikutnya ada jaringan yang sudah granulasi. Nah, ini yang kita bilang. Jadi proses penyembuhan luka itu kan diawali dari inflamasi. Nah, berikutnya ke arah granulasi. Nah, sini luka yang lumayan sehat, ya. Sudah terjadi warnanya kemerahan biasanya. Nah, kalau seperti ini nanti akan terjadi remodeling, nanti epitelisasi dan lain-lainnya. Tapi ada juga kadang kala ada granulasinya tumbuhnya berlebihan, ya. Harusnya granulasi itu dia sejajar kulit saja selesai. Tapi kalau dia berlebihan, ya, ya, biasanya kita harus dikerok dulu asal diberi demang dulu nih agar bisa sejajar dengan tepi luka, tepi kulitnya, ya. Baru dia terjadi epitelisasi atau remodeling berupa epitelisasi, ya. Nah, kalau kalian ketemu luka yang warna kuning gini, nah ini infeksi nih. Kuning, hijau gitu ya. Itu biasanya warna dari bakteri yang tumbuh di daerah luka, koloni bakteri biasanya itu. Nah, ini harus kita, ini bagian dari debris. Makanya kita lakukan debris demang, ya. Pembersihan debris pada daerah luka. Nah, luka kronis tadi ya, ada yang jenis venous ulcer. Biasanya kalau luka venous ulcer itu paling sering di daerah apa? Malleolus medial, ya, daerah malleolus medial. Di situ ada apa? Daerah vena-vena apa di? Dia tahu nggak tuh? Vena savena, ya, baik magna maupun nanti ke atas lagi vena parva. Nah, contoh yang kedua nih, bawah nih, ya, ada luka akibat arteri yang bermasalah, ya, PAD contohnya. Sehingga jaringan daerah yang tidak dapat atau pembuluh darahnya rusak, ya akan menjadi nekrosis menghitam deh. Dan lama-lama akan terjadi seperti ini. Ya. Berikutnya luka akibat diabetic foot ulcer, ya. Atau yang ketiga, ya. Kalau diabetic foot ulcer itu biasanya khas, ya. Lukanya pada weight bearing. Weight bearing itu apa sih? Bagian tubuh kita yang menopang berat badan. Kalau di kaki itu pada head metatarsal satu, ya. Jadi kaput metatarsal satu atau head metatarsal satu, gigi satu, pedis, ya. Baik kanan maupun kiri. Itu daerah weight bearing. Selain di head metatarsal satu atau di kaput metatarsal satu, ada juga di calcaneus, ya, di tumit kalau kita bilang, ya. Itu daerah khas pada ulkus diabetic foot, berawal dari sana. Yang berikutnya ada apa lagi nih? Akibat pressure sore, ya. Contoh pressure sore atau ulkus decubitus kalau kita bilang. Biasanya di daerah tonjolan tulang ketika pasien tirah baring lama. Misalkan pasien bed rest lebih dari 2 bulan atau lebih dari 1 bulan. Itu akan muncul tuh di daerah tulang menonjol di daerah belakangnya. Baik di paling pas sering-sering tuh di sakrum, ya, di sakrum bagian tulang belakang, ya. Atau juga bisa di oksipital belakang kepala, itu paling sering juga tuh. Atau di daerah tonjolan tulang lain di mana? Di tumit. Kalau ketika pasien berbaring kan dia atau tuh apa telentang gitu ya. Tanpa waktu lama bisa tuh rusak. Atau di daerah sias, ya, tonjolan tulang. Misalkan pasiennya selalu berbaring ke arah kanan terus miring gitu ya. Bisa jadi siasnya akan jadi ulkus pressure sore tadi. Oke, ini contoh-contoh ulkus ya. Oke. Oke, ini saya lewat saja ya karena sudah saya jelaskan ya tentang luka kronis. Gambaran seperti apa ya tadi sudah saya jelaskan sedikit. Ini ulkus pressure sore ya. Oke, jadi pada sistem dermatomuskuloskeletal ini kalian tuh sebenarnya mempelajari berapa jenis ulcer seperti ini. Diabetic ulcer, ya, pressure ulcer atau decubitus ulcer, ya, ulcus varicosum atau ulcus verosum dan non-specific chronic ulcer. Contohnya tadi Marjolin ulcer. Kita bahas satu-satu ya. Oke, patofisiologinya
Apa penyebabnya? Pertama, ya, misalkan kasus trauma, terjadi trauma atau tekanan atau peradangan pada kulit atau terjadi neuropati. Neuropati itu adalah kelainan pada saraf-saraf tepinya. Ini biasanya paling sering dengan mikroangiopati ya, paling sering pada orang dengan diabetes yang lebih dari misalkan setahun atau 2 tahun, tapi tidak terkontrol. Itu biasanya akan terjadi neuropati. Gejala awalnya mungkin kayak awal semutan gitu ya, lama-lama tidak terasa nyeri atau tidak baal kalau kita bilang tuh. Jadi kakinya tidak ada rasanya. Nah, itu neuropati itu. Akibat DM yang lama atau mikroangiopati ya. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, kalau terjadi proses-proses seperti ini ya, kulit akan mengalami iskemik ya. Kalau kita bilang bahasa kita setengah mati lah. Akibat apa? Aliran darah ke arah kulit dan aliran nutrisi ke arah kulit terganggu. Jadi ada dua hal yang terganggu. Proses ya oksigenasi ya dan proses nutrisi ke arah kulit yang terganggu. Sehingga terjadilah kulitnya jadi iskemik. Kalau kita bilang iskemik itu setengah mati. Kalau didiamkan, iskemik ini akan jadi lama-lama nekrosis atau kematian jaringan kulit. Ya, jadi perjalanan usus nih. Tadi ada underlying disease-nya. Terus terjadi ulkus. Ya. Ketika ulkus itu sudah ada tumpangannya, yang kita namakan infeksi sekunder. Ya. Jadi kalau pasien dengan ulkus, luka terbuka, itu kemudian akan muncul atau terkontaminasi oleh bakteri dari luar tubuh. Ya, misalkan pasien dengan trauma, jatuh dari motor, kan terjadi luka tuh, ulkus, misalkan lama, misalkan nggak diobatin. Nah, tiba-tiba dalam proses itu muncullah kuman-kuman sekitarnya yang tumpangan, kita bilang secondary infection ya. Nah, kalau sudah terjadi secondary infection, itu akan berkembang tuh kerusakannya. Apakah sampai kedalaman tulang atau sebatas sampai infeksi sampai fasia, ya. Sehingga akan menyebabkan osteomielitis kalau sampai tulang. Kalau fasianya kena akan jadi fasciitis, ya, peradangan pada fasia. Ya. Atau jaringannya akan timbul gas gangren karena ada bakteri gas gangren yang muncul di situ, ada gas di situ ya. Jadi gangren jaringannya, jaringan berbau gangren. Nah, kalau terjadi seperti ini kondisi yang sangat berat ya. Ini lokalnya seperti ini, osteomielitis, gangren, fasciitis nekrotikan, ya, jaringan fasianya menjadi busuk, ya. Kuman-kuman ini akan menyebar ke seluruh tubuh, ya. Makanya pasien akan jatuh pada kondisi sepsis, jadi infeksi pada seluruh tubuhnya, ya. Kalau infeksi sudah menyebar hampir ke seluruh tubuh melalui arteri atau penyebaran pembuluh darah, nah ini akan menjadi sulit diatasi, sehingga pasien akan jatuh ke arah kematian. Berawal dari hanya ulkus yang kecil, ya, atau luka kecil, tapi tidak ditangani dengan baik, ya. Hati-hati. Oke, kita mulai dari diabetic ulcer, ya. Luka pada kondisi pasien diabetes, ya. Saya bisa katakan tadi, ada diabetic ulcer, ada diabetic foot ulcer. Harus kalian bedakan, ya. Kalau diabetic foot ulcer sesuai dengan definisinya, DFU atau diabetic foot ulcer itu memang terjadi patofisiologinya dari mulai ada masalah di weight bearingnya, ya. Nah, ini semua akibat komplikasi dari DM, komplikasi dari diabetik mellitus yang tidak terkontrol dan jangka waktu yang panjang akan terjadi gangguan neuropati, ya. Gangguan neuropati apa sih? Jadi saraf-saraf tepinya ya, akan mengalami kerusakan, baik itu saraf ke arah sensorik yang perangsang nyerinya atau saraf motoriknya yang ke arah otot untuk menggerakkan otot atau saraf otonomnya yang ke arah apa? Kalau otonom tuh sekresi jaringan kelenjar keringat, kelenjar minyak di kulit kan tadi di anatomi kulit kan yang tahu dia. Ada kelenjar kulit di bawah kulit itu apa aja? Kelenjar minyak, kelenjar keringat. Nah,
saraf otonom itu ya, itu untuk mengatur itu semua, sekresi cairan, keringat, sekresi kelenjar minyak ya. Kalau terjadi gangguan neuropati akibat DM yang tidak terkontrol, ini akan rusak tuh ya. Jadi pasiennya mulai misalkan tadi tidak merasakan rasa nyeri pada kaki, sehingga apa? Kalau terjadi luka di kakinya, ya, dia nggak sadar tuh ada luka. Misalkan orang jalan tusuk paku, kalau dia tidak ada neuropati, normal aja kan dia akan, sakit gitu ya, kalau sakit dan akhirnya kakinya diobatin kan gitu. Tapi pada kasus DM yang sudah terjadi neuropati, dia ketusuk paku nggak kerasa deh. Jadi nggak dicuekin aja sama dia karena tidak terasa. Ya, bahkan saya pernah punya pasien tuh, ada paku nancep di sepatunya, sudah seminggu sepatu kaos kaki apa pakunya ada nempel di situ. Nggak tahu dia ada paku di situ. Tiap hari pakai sepatu itu. Ya, datang-datang ke saya sudah busuk kakinya, berbau. Jadi datangnya karena kakinya sudah mulai bau, ada luka. Setelah ditelusur ada paku di sepatunya dia. Baru ketahuan tuh setelah 1 minggu. Ya, karena tidak ada rasa nyeri lagi ya, dia nggak merasa ada masalah ya. Masalahnya datang ketika dia sudah mulai lukanya berbau, baru mulai datang ke sarana kesehatan. Ya, jadi neuropati pada gangguan sensorik ternyata lumayan bahaya juga. Ya. Nah, pada kasus DM itu terjadi neuropati. Selain pada sarafnya, dia juga terjadi mikroangiopati. Jadi pembuluh darah perifer pada penderita DM ya, itu juga mulai terganggu deh. Menyempit biasanya. Ditambah lagi mungkin nanti dia ada misalkan merokok, lebih parah lagi ya. Pada DM dengan mikroangiopati itu ketika plasma darah di dalam pembuluh darahnya meningkat ya, apalagi nanti ditambah dengan hiperkolesterol ya, dengan gangguan lipid di dalam pembuluh darahnya, itu akan menjadikan tunika intima di pembuluh darahnya akan terjadi plak. Plak itu kayak sumbatan pembuluh darah itu ya. Lama-lama misalkan dari 100% dia akan menyempit tuh. Kalau lebih dari 50% penyempitannya itu udah mulai terjadi mikroangiopati. Jadi aliran darah ke arah kulit menjadi terganggu. Ingat, pembuluh darah itu membawa dua hal, nutrisi dan oksigen. Kalau dua-duanya tidak lancar alirannya sehingga apa? Jaringan kulit ya tidak mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang baik, lama-lama dia iskemik dan akhirnya menjadi nekrosis. Kalau sudah nekrosis timbullah ulkus ya, timbullah luka. Kalau luka lebih dari 3 bulan kita akan namakan ulcer atau luka kronis. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Jadi ada beda diabetik dan diabetic foot ulcer. Kalau diabetic ulcer ya, bagian dari atau dari gejala ya, diabetic foot ulcer sendiri. Patofisiologinya berbeda. Kalau diabetic foot ulcer ya akibat tekanan dari weight bearingnya, berat badan si pasien. Biasanya luka diabetic foot ulcer dimulai dari head metatarsal atau daerah weight bearing ya, head metatarsal 1 atau di daerah tumit. Ya, tapi kalau ada luka misalkan di daerah cruis atau dorsum pedis, itu bukan diabetic foot ulcer tapi diabetic ulcer saja ya. Jadi kelainannya apa sih diabetes foot itu? Ya, ada ulkus. Nah, ini yang beda nih. Ada deformitas. Deformitas tuh kayak orang kelainan tulang, ya. Jadi tulangnya mulai terganggu akibat tadi masalah weight bearing. Kenapa weight bearing terganggu? Biasanya ada masalah tadi yang kedua, gangguan motorik. Otot-otot betis ya, itu kalau sudah kerusakannya sampai ke saraf motoriknya, itu biasanya lama-lama akan jadi gangguan imbalance. Jadi imbalance dari otot, tonus ototnya, terutama di daerah betis ya. Itu ada gastrocnemius ya, muskulus-muskulus yang ada di betis itu ya. Ketika terjadi kerusakan saraf motoriknya, artinya gangguan pada pergerakan otot ya, lama-lama jadi atrofi dia, ototnya mengecil ya. Kalau otot mengecil berarti ada gangguan pada masalah weight bearingnya ya, sehingga terjadi deformitas. Ini khas pada deformitas pada kasus diabetes foot ulcer ya. Kita kenal dengan Charcot Foot, nanti kalian cari tuh. Ya, Charcot Foot.
gitu loh. Ya, bahasa Prancis itu charcot, CHA ya, charcot foot. Nanti kan cari deformitasnya. Jadi paling sering pada diabetes foot ulcer adalah charcot foot. Nah, berikutnya adalah kalus. Kalus itu kayak apa sih? Penebalan jaringan di daerah pelantar atau daerah bawah dari kaki yang kita kenal pelantar pedis. Penebalan ya, keratin ya paling sering daerah-daerah weight bearing tadi di daerah head metatarsal satu maupun di daerah calcaneus ya. Kalau sudah terjadi seperti itu lama-lama akan jadi gangren deh. Kenapa gangren tadi? Akibat terjadinya neuropati dan mikroangiopati. Maka pada kasus diabetic foot ya ini akan sulit pengobatannya. Kenapa? Karena penyembuhannya itu nggak pernah lebih cepat dari luka biasa. Saya pernah punya pasien dia merawat diabetik foot ulcer sampai bertahun-tahun deh nggak sembuh-sembuh lukanya. Paling cepat itu 3 bulan. Itu dengan kontrol metabolik yang baik, dengan perawatan luka tiap hari, makanya akan berdampak pada sosioekonomik pasien. Jadi pengobatannya akan jadi sangat sangat mahal dan memperburuk keadaan umum. Biasanya pasien jadi secara psikis terganggu ya. Jadi kalau sudah diabetes foot ulcer ini pengobatannya komprehensif deh. Dari secara mental ya. Apalagi kalau saya misalkan tidak mampu ini juga dipikirkan karena pengobatannya akan sangat mahal. Oke, patofisiologinya tadi saya sudah sampaikan dikit ya terjadi neuropati. Ada sensory loss pada DM, ada kemudian ada repetitive minor injury di daerah kakinya, apa itu akibat dari kalus, kuku yang apa tenggelam, ingrowing nail atau perinikia kita kenal ya. Atau ada deformitas kaki, atau ada hal eksternal, misalkan akibat sepatu yang sempit, akibat luka bakar, atau benda asing yang tertancap tadi. Nah, itu karena tadi ada sensory loss DM ya, lama-lama menjadi sebuah ulcer yang tadi saya ceritakan, kasus-kasus yang akibat kelainan neuropati. Ya. Nah, ini banyak nih. Flatfoot, hallux valgus ya, clawfoot, underfoot, atau yang kita kenal dengan tadi Charcot foot ya. Nah, kalau alat autonomiknya tadi penurunan produksi keringat ya. Ketika saraf autonomnya terganggu ya, kelenjar keringat atau kelenjar sebaseanya tidak produksi lagi dengan baik ya. Jadi kulit akan jadi kering atau kita bilang kulitnya jadi pecah-pecah itu di daerah. Nah, kulit yang kering itu rawan terjadinya mikro lesi sehingga terjadilah ulkus. Dan ketika terjadi infeksi sekunder, maka dia menjadi lebih berat gejalanya. Kalau mikroangiopati tadi ada kelainan pada pembuluh darah arteri di perifer ya, perifer arteri disease ya. Jadi atau dikenal dengan atherosclerosis ya. Pada kasus perifer arteri occlusive disease. Ya. Ini akan terjadi perfusi jaringan yang rendah, menyebabkan terjadinya ulcer. Nih ya, secara bagan ya. Jadi neuropati baik motorik, sensorik maupun otonom ya. Motorik apa aja tadi? Atrofi muscle, perubahan tulang, ya, jadi deformit foot ya, tulang jadi deformitas, proses berjalan jadi terganggu sehingga apa? Terjadi perubahan distribusi dari apa namanya? Weight bearing si pasien ya. Kalau weight bearing normal itu kan adanya di head metatarsal satu sama calcaneus. Kalau sudah terjadi deformitas, itu weight bearingnya berubah, bukan di head metatarsal satu dan di calcaneus. Bisa juga pindah ke tempat lain ya, akan terjadi ulkus di situ biasanya. Ditambah lagi dengan adanya mikroangiopati. Itu kan mancing terjadi gangren dan akhirnya jadi infeksi juga. Nah, itulah kita kenal dengan chronic ulcer. Pada autonom juga gitu, kelenjar keringatnya kering misalkan. Lama-lama akan jadi crack atau kayak robek apa ya, retak lah kita bilangnya, retak di kulitnya. Itu jadi port di entry masuknya kuman di daerah kulit. Lama-lama jadi chronic ulcer. Ini untuk diabetic ulcer. Nah, kalau diabetic ulcer kita punya kriteria khusus ya, yang kita kenal dengan Wagner Classification of Diabetic Foot. Kalau sudah terjadi luka pada diabetes ya, ini kita pakai klasifikasi Wagner ya, dari grade 0 sampai grade 5. Contohnya grade 0 itu apa? Sudah terjadi kemerahan, selulitis, tapi tidak ada luka yang terbuka ya.
Yang grade 2 ada luka tapi masih superficial. Kalau di kulit itu masih di epidermis lah, belum sampai dermis, ya. Atau bahkan sampai seluruh dermis juga bisa. Yang ketiga, kedua grade 2 ya, udah sampai otot, ya. Atau lebih dalam lagi terjadi abses maupun terjadi infeksi sampai ke tulang. Jadi kalau yang grade 2 itu belum terjadi abses maupun terjadi infeksi pada tulangnya. Grade 4 ya, sudah terjadi gangren, ya. Yang grade 5 gangrennya sudah masif, ascending infection mungkin berawal dari kaki berlanjut ke kruris sampai ke paha misalnya. Itu yang Wagner. Tapi di luar kriteria Wagner biasanya ada kriteria PEDIS, PEDI score namanya. Kalau saya lebih suka pakai PEDI score. Nanti kalian cari itu. Pada kasus diabetic foot ulcer ada yang menggunakan untuk klasifikasinya dengan PEDI score, PEDIS ya, PEDI score. Nanti kalian cari itu, PEDI score seperti apa. Kalau di koas nanti kita seringnya pakainya PEDI score soalnya. Oke. Ini contohnya tadi gambarnya ya. Grade 1, 2, 3, 4 ya. Seperti ini. Kalau sudah iskemik, 4, 5 nih, sudah sampai menghitam. Nah, prinsip tata laksana apa pengobatan ya dari diabetic ulcer yang pertama adalah karena dia penyakitnya metabolik awalnya, makanya harus metaboliknya dikontrol dulu. Yang kita bilang metabolic control. Apa contohnya? Kontrol gula darah ya. Caranya gimana? Ya terapi DM-nya, entah dengan insulin maupun non insulin, modifikasi gaya hidupnya, apa banyak rajin olahraga, pakai sendal kemana-mana, pakai alas kaki maksudnya ya, agar apa? Kalau pasien dengan sudah terjadi neuropati, itu tidak ada rasa di kakinya, jadi kalau keinjak sesuatu nggak bikin dia cedera, ya. Dicegah dan terapi hipertensinya, misalkan ada kalau hiperkolesterol, ya obati kolesterolnya. Oke, jadi prinsip pengobatannya itu nomor satu. Yang kedua adalah cegah dan terapi infeksinya. Edukasi tadi perawatan luka seperti apa, terapi secara medikamentosa. Biasanya terapi bedah cuma ada dikit tuh deh. Kalau diinfeksi dikasih antibiotik, kalau nyeri kasih analgetik, itu aja. Ya. Atau perlu debris demang pembedahan untuk mengeradikasi dari debris-debris atau luka yang kotor di daerah kakinya tersebut. Nah, juga harus mengetahui komplikasi dari osteomielitis atau gangren sedini mungkin. Ya, jangan sampai lukanya sudah berbau dan bergangren ya, baru uh, menuju pengobatan. Kalau sudah gangren, biasanya susah tuh untuk diobatin ya. Apalagi sudah osteomielitis, nggak ada jalan lain kecuali dilakukan amputasi pada kakinya. Berikutnya cegah terjadinya ulkus baru. Misalkan dia sudah punya luka di kaki kanan, ya kaki kirinya juga harus dirawat. Kenapa? Tadi dari pakai alas kaki yang tidak ketat, tidak sempit, pakai pelembab, ya. Kenapa pakai pelembab? Tadi karena kulitnya sudah kering. Nah, kenapa? Sudah terjadi gangguan otonom pada kulitnya. Jadi keringatnya sudah produksi keringat yang baik tuh, sehingga kering kulitnya. Yang berikutnya rehabilitasi ya, bagi kalau sudah dilakukan amputasi. Misalkan pasien dengan amputasi di bawah lutut, ya rehabilitasinya apa? Ya pakai kaki palsu misalnya. Tinggi apa nanti dilihat kondisinya. Oke. Nah, untuk diabetik ulcer management ya tadi kontrol gula darah, gunakan alas kaki yang longgar ya. Kalau ada kalus atau penebalan jaringan di daerah dorsum apa plantar pedisnya atau di telapak kaki, lakukan pembersihan atau pengikisan kalusnya, kalus removal secara berkala ya. Edukasi pasien dan gunakan alas kaki yang baik ya dan kontrol rutin untuk gula darahnya. Ini contoh-contoh apa ya? Alas kaki yang biasa dipakai ya. Kalau orang sudah terkena diabetes foot ulcer, ada penyesuaian kakinya khusus, ya, sepatunya khusus. Ini yang tadi ya tentang Wagner score ya. Wagner score kalau masih grade awal ya mungkin hanya modifikasi sepatu aja cukup. Tapi kalau sudah sampai grade 5 ya mau nggak mau harus lakukan amputasi. Apalagi kalau sudah terjadi ekstensif gangren. Saya berapa kali penuh pasien yang ekstensifnya sudah sampai di atas lutut. Jadi amputasinya sampai setinggi paha itu. Berawal dari luka kecil di daerah telapak kaki. Didiamin lama-lama akhirnya merambat ke atas sampai di atas lutut ya terpaksa harus kita lakukan amputasi di sekitar paha itu. Kalau tidak ya tadi kalau sudah terjadi sepsis malah tidak menolong pasien ya bisa ke arah kematian kalau tidak dilakukan amputasi.
Assalamualaikum dok, Oke, dokter maaf gimana tadi ya? dokter, Ya, maaf. Karena linknya berbarengan dengan kuliah TKV, jadi mohon masuk ke breakout room ya dok ya. gimana gimana deh? Karena link ini nanti berbarengan dengan kuliah TKV, jadi untuk pendidikan kedokteran masuk breakout room ya dok ya. Oh, kapan nih? Ini Sebentar lagi. sekarang boleh, ya boleh join dok di Pendok Lukus Dr. Riza roomnya. Saya izin bantu. Sudah semua? Belum ya? Oke, sudah ya. Lanjut ya. Lanjut, Dok. Oke, sudah terlihat PPT-nya? Sudah, dokter. Baik. Oke, kita lanjut ya. Untuk tata laksana bedah pada kasus diabetik ulcer atau diabetik foot ulcer ya, yang lokal dan sistemik ya. Yang lokal nih bisa dilakukan nekrotomi di bedah ya. Kalau tidak nanah dilakukan drainase atau tadi misalkan sudah sampai osteomyelitis atau grade-nya 4 dan 5 ya, atau amputasi ya. Atau misalkan luka lukanya luas gitu ya. Setelah dilakukan demam, terus perawatan luka sudah sekian lama dan sudah terjadi granulasi yang baik, ya biasanya kita tambahkan dengan skin graft atau flap, jadi ditutup lagi kulit yang rusaknya tadi, ya. Atau dengan perawatan luka terbuka, ya, atau dressing ya, treatmentnya. Yang berikutnya kita ke decubitus ulcer atau ulcus decubitus atau kalau nama lainnya Pak ulcus pressure sore ya. Jadi kalau kalian ketemu kata-kata ulcus pressure sore ya sama ini ya, ulcus decubitus ini. Jadi ulcus yang terjadi pada kulit dan jaringan di bawahnya akibat pressure, tekanan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Contohnya apa tadi? Pada kasus pasien dengan stroke yang sudah tidak bisa berjalan, kakinya kanan kiri lumpuh. Dia kan akhirnya bed rest total di apa di tempat tidur gitu ya. Nah, kalau posisinya tidak dirubah ya, selalu tiduran telentang saja sebulan, 2 bulan, itu akan terjadi kerusakan tuh di kulit di sekitar yang terdapat tonjolan tulang terutama. Paling sering tuh di sakrum ya. Paling sering di sakrum atau bisa tempat lain yang saya katakan tadi ya. Terus berikutnya apa? Merupakan komplikasi ketidakmampuan karena imobilisasi yang lama ya. Atau kata tadi ada pasien dengan spinal cord injury atau pasien dengan tirah baring di ICU lama ya. Itu hati-hati terjadi decubitus ulcer. Ini 80% terjadi pada kasus-kasus yang memang sudah tidak gerak bisa digerakkan ya, kakinya maupun tangannya. Nah, 3 faktor utama yang berkontribusi. Yang pertama tadi tekanan. Tekanan apa? Tekanan tubuhnya sendiri ya. Yang kedua adalah friksi, gesekan antara kulit dengan alas yang digunakan. Biasanya pada kasus-kasus ulcer itu
Kan orang tidur, yang misalkan dia apa di ya di kasur gitu ya. Nah itu kalau kasurnya tidak dirancang sedemikian rupa, ada kasur-kasur di kubitus namanya, itu akan menimbulkan gesekan antara kulit dengan alasnya. Atau jadi shear, obekan. Jadi kayak apa ya, shear itu kayak gesekan lah gitu ya, antara kulit dengan permukaan alas di bawahnya. Nah, faktornya adalah multi komorbid ya, jadi multimorbiditas. Ada DM, ada malnutrisi, ada gangguan tadi karena faktor stroke ya, ada vascular disease, ada spinal injury, ya, usia tua yang berbaring, ya. Atau biasanya kasus-kasus itu kan diikuti dengan inkontinensi, baik alfi maupun inkontinensi urin, ya. Ada pistol lagi di sekitar anusnya misalnya. Atau pasien dengan penurunan kesadaran, ya. Jadi kesadarannya menurun, itu komorbidnya. Jadi kadang-kadang ini kan sebuah penyakit sekunder ya. Diabetes saldo itu penyakit sekunder deh. Penyakit primernya ada misalkan tadi stroke, ya, koma akibat apa misalkan. Jadi ini akibat sekunder aja. Nah, lihat nih contohnya paling sering, paling banyak ya. Jadi untuk berdasarkan di isium ya, isium itu apa? Sacrum ya, lower back and bokong ya, trochanter ya, mayor di paha ya, di sacrum, di tumit, di tumit ya, terus di malleolus. Kalau yang tadi, kalau malleolus yang medial paling sering terjadi ulkus yang tenosus atau varikosus. Tapi kalau malleolus lateral nih, pada kasus-kasus di kubitus biasanya ada occipitalis ya, di belakang nih, kepala bagian belakang atau di pundak ya, atau di siku ya. Ini intinya adalah tempat-tempat tonjolan tulang yang pada saat pasien bed rest total tidak bergerak sama sekali, misalkan hanya bisa telentang saja. Ini daerah-daerah yang tonjolan ini yang berbatasan beralat langsung dengan alas tidurnya ya. Nih ya, kalau berhenti lama ini telentang, kalau dia posisi miring lihat posisi-posisi yang bisa menyebabkan terjadinya ulkus decubitus atau ulkus pressure shock ya. Terus misalnya roda yang lama lihat nih, hati-hati itu di tuberositas isi-isnya ya, sias ya. Ada kadang-kadang tuh sempit di kursi rodanya, hati-hati itu. Tonjolan tulang di spina iliaca anterior superiornya kadang-kadang ada yang ketemu lecet di situ. Ya. Oke, apa yang bisa dikerjakan agar mencegah terjadi itu semua ya? Lihat, ketika posisi supine, tekanan di sacrum itu paling tinggi itu 40 sampai 60. Ya. Kalau posisi telentang ya. Tapi kalau posisi, posisi duduk yang paling banyak itu di atas isi sias gitu ya. Kalau posisi lateral cubitus paling banyak di grekokan atau di daerah-daerah yang tekanannya lebih besar ketika posisi pasien dalam posisi telentang, supine, duduk ataupun lateral cubitus. Lateral cubitus maksudnya miring ya, pasien posisi miring tadi. Nah, ajang apa ambang toleransi jaringan itu hanya mampu menahan hanya 30 sampai 30 mm hari. Nah, kalau posisi-posisi seperti ini ya otomatis tuh apa jaringannya akan kerusak ya, tekanannya berlebihan ya. Nah, untuk patogenesisnya ya, banyak faktor. Tapi ujung terjadinya ulkus adalah kerusakan pada jaringan, ya, tisu iskemi. Baik itu jaringan kulit, dermis, epidermis, sampai subkutis, bahkan sampai ke otot, ya, otot di atas tulang. Ya. Jaringan menahan triglyceride artery sampai 32 mm Hg. Durasi yang singkat. Ya. Makanya nanti salah satu pengobatan dari ulkus adalah jangan sampai satu posisi itu lebih dari 2 jam kalau dalam beberapa literatur. Jadi kalau orang dengan getah baring lama, setiap 2 jam itu harus berubah posisinya di agar tekanan pada daerah yang tonjolan dekat kulit itu bisa dalam tanda kutip agak sedikit menghilangkan tekanannya di daerah tersebut.
Nah, durasinya berapa lama? Dalam penelitian dikatakan 2 jam. Jadi setiap 2 jam tuh harusnya idealnya harus dibulak-balik tuh posisinya. Jangan posisi yang sama dalam waktu lebih dari 2 jam. Akan mudah terjadinya ulcus pressure sore. Ya. Sekarang sudah ada modifikasi dengan misalkan kasur decubitus. Kasur decubitus itu kasur yang diisi udara tuh. Ya. Oke, itu karena toleransi jadi oklusi kapiler, jadi hanya ulcer. Itu terjadi. Nah, tekanan yang terbesar, yang besar juga terjadi trombosis pada darah yang lebih besar. Ya, oke. Jadi kalau sudah terjadi rengkangan jaringan, jadi cedera, ya, dan kadang-kadang ototnya tidak mampu baik dari mulai apa dermis, akhirnya juga sampai otot juga. Ya. Di grade besar yang ada karena ototnya meningkat, tekanannya seandainya lebih ke dermisnya. Ya, oke, sama dengan tulang juga sama. Ya, daerah tulang yang menonjol ya, baik tonjolan tulangnya. Jadi tonjolan tulang itu paling sering terjadinya ulcus pressure. Ya, lihat di contohnya ini. Oh, ini tulang, tonjolan tulang normal itu tidak karena begitu tonjolannya berlebihan ditambah alas yang friksi terjadi friksi di daerah misalkan alas tidurnya ya. Ini akan menghambat udara ya. Tidak ada yang berganggu lama-lama akan jadi iskemia, kekurangan pasokan nutrisi dan oksigenasi di daerah yang akibat tekanan tersebut dan lama-lama jadi ulcer. Ya, kalau tulang sudah kena ya biasanya ini kayak kena gunung es tuh. Kena sedikit itu misalkan kecil lukanya di kulit ya, satu titik, padahal harus titik yang di bawahnya itu lebih luas lagi. Ya, jadi dia sudah rusak parah, substansi lebih besar dari titiknya. Kalau lihat hanya di sini kulitnya nih, ini titik kecil, ada ulcus pressure sore. Dalamnya tuh lebih parah lagi tuh. Jadi kayak memang gunung es tersembunyi dia. Ada kon efek pada ulcus diabetik, ulcus pressure sore ya. Ya, untuk ulcus pressure sore, ulcus diabetik ini dibagi 3 grade ya. Grade 1 ya masih merah saja, kulitnya masih baik, masih intak kita bilang. Grade 2 ya, sudah mulai terjadi erosi kulitnya, udah mulai lecet atau ada lecet-lecet ya. Nah, grade 3 itu sudah sampai fascia. Ya. Grade 4 di bawah fascia, otot, ke tulang. Ya. Jadi dia fokus stresor itu dari grade 1 sampai grade 4. Ya kan? Bagaimana masalahnya ya? Pertama tadi mobilisasi aktif atau pasif. Jadi kalau pasiennya masih bisa bergerak suruh miring ya miring setiap 2 jam. Kalau dia tidak bisa ngapa-ngapain ya kita yang aktif ya. Fisioterapis di rumah, keluarga yang nunggu tuh harus dibantu pasien ini untuk miring, merubah posisi pasien dari telentang jadi miring kiri. 2 jam lagi telentang lagi, 2 jam lagi miring kanan. Selalu diposisikan pasien tidak dalam satu posisi dalam waktu yang lebih lama. Kalau sudah terjadi pulkus pressure sore, biasanya dari literatur mengatakan tadi 2 jam itu harus dirubah posisinya. Kemudian berikutnya ada stabilisasi nutrisi. Jadi jangan sampai pasien dengan pulkus pressure sore juga jadi malnutrisi. Biasanya kan tadi saya katakan pulkus pressure sore itu merupakan penyakit sekunder dari penyakit primernya. Penyakit primernya bisa apa? Bisa stroke, ya, bisa yang lain-lain. Tiga infeksi, ya, pakai antibiotik, ya, kontrol hygiene, ya, perawatan luka. Kalau perawatan luka nanti bisa ada yang modern dressing maupun yang traditional dressing. Kalau traditional dressing kita pakai madu biasanya kalau saya. Terus tangani penyakit komorbidnya. Dan kalau memang sudah sampai nekrosis luas ya, atau mudah untuk membersihkan atau lakukan debris demam untuk membersihkan debris-debris yang ada. Atau laksana bedahnya apa tadi? Nekrotomi, rekonstruktif, ya, kalau ada luka yang luas ya pakai flap ya. Kalau kita jarang sih melakukan flap pada decubitus ulcer karena kalau flap itu atau skin graft nanti akan rusak lagi kelihatan. Yang paling sering kita pakai perawatan terbuka ya dengan setelah modern dressing atau yang pakai yang tradisional. Oke, itu yang diabetik diabetik uh, pressure sore ya, ulcus pressure sore. Yang berikutnya ulcus venosus atau varicosum ya. Apa sih yang dikenal dengan varicose ulcer itu atau venosus ulcer? Ya, dia akibat static ulcer ya. Paling sering itu daerahnya di daerah
distal cruris, ya, sekitar ankle. Lebih lagi yang paling khas adalah di malleolus medialis. Kalau tadi yang pressure sore itu malleolusnya lateralis atau tonjolan tulang di kaki atau di ankle itu di lateral, kalau ulcus varicosum paling sering ya terjadi di daerah medial, malleolus tonjolan mata kaki sebelah kiri, sebelah medial, sering bukan kiri ya, medial ya. Oke, ini seringnya pulang bisa konsisten, bisa semingguan, bisa beberapa bahkan beberapa tahun. Ya. Nah, apa yang menyebabkan jadi ulcus pressure sore ini, ulcus venosus ini, ulcus apa varicosum? Biasanya terjadi chronic vein insufficiency, ya. Ya, jadi ketika terjadi venous ulcer itu merupakan komplikasi atau bagian dari perjalanan penyakit terjadinya varises. Jadi ulcus varicosum biasanya hasil akhir atau komplikasi dari penyakit chronic vein insufficiency. Kalau kita bilang kelainan pada katup vena. Apa sih CVI ini? Ya, ketika terjadi kerusakan atau inkompeten pada katup vena, ya, vena kaki terutama yang kita bicarakan ini ya. Pada vena-vena di kaki itu ada dua deh, ada vena dalam dan vena superficial. Ya, vena superficial itu yang kita lihat di kaki kita sebelah kiri coba, sebelah medial ya. Ada vena savena magna, savena parva. Nah, ketika terjadi kerusakan di katup ya, bedanya arteri sama vena kan kalau arteri itu tidak punya katup dalam apa lumen arterinya ya. Tapi kalau vena tuh ada katupnya ya. Katup itu digunakan untuk apa? Untuk ya agar aliran darah balik itu menuju ke arah jantung. Jadi katupnya tuh one way valve ya, satu arah dia. Nah, ketika terjadi kerusakan pada katup-katup vena besar sama atau vena besar di kaki ya, itu akan jadi stasis, akan jadi hipertensi vena kita bilang. Jadi kayak dilatasi ya. Ketika terjadi dilatasi vena ya, inilah lama-lama terjadi bendungan. Akhirnya pembuluh darah vena yang di kapiler di dekat kulit itu akan jadi varises yang kita kenal tuh. Jadi akan melebar-melebar. Ketika varises sudah dekat kulit, lama-lama menjadi nekrosis, jadilah dia ulcer. Ulcer akibat ya awalnya tadi kerusakan atau inkompetensi pada katup vena. Penyebab dari ulcus venosus atau varicosum. Ya, stadiumnya lihat mulai dari stadium awal ya sampai stadium 5. Ya. Stadium awal itu biasanya kayak pasien kecil tuh, stadium vein, stadium heavy. Ya. Reticular vein lebih jelas lagi, baru mulai tonjolan venanya kelihatan. Kalau kita kenal stage 3 ini varises ya. Orang ngomong varises biasanya dari stage 3. Kalau CVI stage awal terus vein jadi kayak ya, kecil-kecil tuh, serat-serat kecil. Tapi kalau sudah menonjol, menonjol ya stage 3 yang kita kenal dengan varises, orang bilang varises. Ya, kalau sudah varises biasanya itu ada chronic insufficiency ya. Kulitnya tuh mulai kering, udah mulai bengkak ini biasanya. Nah, lama-lama akan jadi varises yang dikenal jadi varicosum ulcus ya. Jadi eksim lama-lama lecet dan jadilah luka. Ini jadi chronic vein insufficiency secara klinis seperti ini. Ada CVI, kita pakai kategorinya CEAP. Clinical classification-nya kayak apa? Ya, sorry. Ya, C0 sampai C6 ada venous ulcer ya. Ada etiologinya apa? Congenital, primer, atau sekunder. Secara anatomik, apakah karena hanya vena superficial saja atau vena dalamnya? Ya. Nah, sudah diobstruksi, ada reflux, aliran darah balik akibat gangguan venanya atau belum? Ini nice to know kalau yang ini. CAP ini nice to know. Ini contoh klinisnya ya. Jadi kalau ada luka ya di daerah medial dari malleolus ya, dari medial hati-hati. Sekitarnya misalkan di taman, kulitnya mebal, jadi di dermatosklerosis, statis, artinya bengkak. Nah, ini kita kenal dengan ulcus varicosum. Kalau kalian ketemu luka seperti ini yang kronis, itu jangan berpikir hanya mau luka, tapi berpikir juga ada gangguan venanya. Ini yang paling sering kelupaan nih.
ada ulkus di daerah medial, tapi nggak ada daerah lain. Pasien nggak ada DM, ya. Juga nggak ada cedera yang khas, misalkan terbentuk di daerah daerah lukanya, misalkan, terutama di daerah melipir, seperti itu. Ada kelainan atau penyakit di daerah katuvenanya. Ya. Jadi dari terpaku pada, oh ada luka di sini. Kalau khas lukanya itu ada daerah malleus medial, ya, atau mata kaki sebelah medial, baik kanan maupun kiri. Ada tempat lain, ya, kakinya mulai bengkak, itu takutnya ada gangguan pada pembuluh darah vena, terutama di katup venanya. Ya, jadi ini hati-hati mengenali fokus, ya. Nih, ya, jadi apa sih yang terjadi? Pertama, muncul pasien dengan primer varicose vein, ya. Ada kelumpuhan lah primer itu. Ada juga yang jadi kelainan pada katup, vena dalam, jadi di venous infancy. Jadi hipertensi vena, akhirnya apa terjadi? Dilatasi pembuluh darah vena di kaki, peningkat penurunan perfusi, ya. Endotel tisunya juga menurun, ya. Kapilari meningkat, ya, jadilah kerusakan. Ya. Ada ini secara apa, di pembuluh darahnya, jadi wajah trapping, adesi, ya, ada plak, akhirnya jadi infeksi jaringan. Ujung-ujungnya adalah terjadinya gangguan perfusi di jaringan, terutama di kulit, ya. Kalau sudah terjadi perfusi yang terganggu, akhirnya lama-lama akan jadi ulcerasi, dan salah satunya adalah penyembuhan luka yang delay, ya. Jadi kronis kapan? Kalau sudah lebih dari 3 bulan, ya. Oke, jadi ujungnya dari mulai varicose vein, ada kerusakan katup di daerah vena, jadi potensi vena, dilatasi venular, kapiler, ya. Ada yang berhambat, jadi saris vena, ada white cell trapping, ya. Jadi inflamasi, akhirnya pembuluh darahnya menyempit jadi hipoksia, iskemik, dan akhirnya jadi ulcer. Nih, ya. Jadi kalau pembuluh darah vena itu, terutama di kaki, ya, vena tibialis misalnya, itu harusnya alirannya adalah ke atas, ya, satu arah. Nah, kartu atau vena ini mencegah balik dari arah jantung ke arah bawah lagi, ke arah vitalnya lagi. Jadi dicegah oleh katup. Ketika suatu saat katupnya rusak, aliran yang harus ke atas ini balik lagi ke bawah. Ya. Jadi kan reflux. Ya. Nah, ini akan menyebabkan pembuluh darahnya akan menjadi dilatasi, melebar. Nah, ini akan menyebabkan jadinya tadi hipertensi vena pada tungkai, dan ujung-ujungnya ke jadinya iskemia pada jaringan. Oke, tata laksananya apa? Ya kalau udah ulkus, ya dibersihkan, dibilemang, ya. Kalau kotor, pengobatan perawatan lukanya, ya. Nah, satu hal yang tambahannya yang tidak ditemukan pada kasus-kasus yang ulkus yang lain, karena dia penyebabnya adalah kelainan katup pada venanya, makanya kita berusaha memperbaiki katup vena atau mengganti katup vena yang rusak dengan cara apa? Mengganti perannya, ya, bukan mengganti venanya secara anatomi, mengganti perannya dengan kompresi stocking. Jadi dipakai stocking kompresi. Kalau kita kenal tuh ada stocking varises lah gampangannya. Jadi stocking itu tujuannya apa? Agar aliran darah vena yang di daerah tungkai itu bisa menuju ke arah jantung, menggantikan peran dari katup vena tadi, ya. Obat yang lainnya bisa dengan medikamentosa, ya. Sekarang kita pakai diosmin spiridin, ya, nama dagangnya Ardium itu banyak, ya. Dan cegah jadinya ulkus dengan mengobati tadi varisesnya. Kalau varises diobati, positif tidak akan terbentuk kemudian. Jadi mulai dari kompresi stocking, ya, minimal invasif. Sekarang pengobatan varises atau CVI ini bisa dengan invasif minimal terapi dan injeksi skleroterapi, ablasi respon, ya, pembuluh darah yang menonjol tadi diablasi, ya, optik sama yang invasif dengan flenectomy, diangkat vena-vena yang bengkaknya itu yang melebar, ya, atau tipping vein.
Oke, ini clinical feature-nya ini. Kalau yang ini ya beda ya. Ini medial, daerah kaki, daerah ankle, daerah apa nih? Ini kan. Yang sebelah gambar paling kiri itu ulkus apa tuh? Agus, Reza, Alfiana, mana? Mana? Agus, Agus, Agus Reza, tidur kamu ya? Hadir dong. Yang gambar paling kiri, kira-kira ulkus apa itu? Mohon maaf, suaranya kurang jelas loh. Gambar paling kiri nih, yang tadi pakai pen. Ini ulkus apa kira-kira? Nabila, ini, mana Nabila? Nabila ada? Mana Nabila? Nabila saya kuliah. Tidak, coba. Nabila ini, nggak bisa ya, nggak ada, nggak kuliah ya. Dinda coba, ini apa nih? Fokus apa yang sebelah paling kiri yang saya kasih PowerPoint? Pointernya apa tidak? Fokus apa kira-kira dari semua penjelasan yang sudah saya jelaskan? Ulkus diabetikum kan dok? Oke, kurang tepat. Derry, Saputra, apa dia? Fokus apa nih gambar yang saya kasih kontak? Cluenya kan dia tuh ada di sebelah malleolus medial. Fokus apa der? Ulkus Venus Endok. Fokus venosus ya. Jadi ada daerah khas. Sekarang Givandini. Mana Givandini? Di bawah nih apa Givandini? Fokus apa nih? Mana Givandini? Inilah kalau temannya online itu nggak ada yang dengerin kuliahnya. Gimana saya pasti nilai bagus sih Nabila sama Givandini kuliah aja nggak ada. Kayak Safa, Iva, yang ini apa Pak? Iya dok. Halo dok. Yang paling bawah Pak. Ini Eh, ulkus apa nih? diabetikum, ulkus diabetikum bukan dok? Lebih tepatnya apa kan ada diabetic ulcer ada dua. Diabetikum Kalau food yang dok. diabetic foot ulcer ada Iya beda dok. diabetic ulcer sama diabetic foot ulcer. Kalau yang ini nih khas ya, ada weight bearingnya. Jadi kalau yang nanti ujian ini fokus apa yang harus tahu ya dari ciri-cirinya. Nanti kan pasien datang ke kalian kan dok ada luka di sini. Dia nggak ngasih tahu tuh, ini saya ulkus diabetik dok, ini saya ulkus varikosum dok, ya nggak ada yang ngasih tahu tuh pasiennya. Ada luka dok di tulang kaki, nah kita harus tahu nih apa jenis lukanya, ulkus yang mana ini. Nanti kekerasannya pasti berbeda. Oke, oke. Nah, gimana ini? Ini gambar yang kanan atas, ini ulkus apa nih? Ini yang sakit siapa itu nih? Dekubitus bukan dok? Oke, oke, good. Ulkus presensor atau dekubitus, ya. Paling sering pada pasien dengan silang paling lama. Ya, ini stres nih, pasien jauh usia tua, mungkin ada apa stroke, dan lain. Oke, good ya. Oke, oke, tadi sudah ya, khusus yang spesifik. Ya, berikutnya adalah fokus yang non spesifik. Ya, jadi ingat semua luka kronis yang tidak sembuh berbulan-bulan atau kita ngomong menahun ya, timbul ulkus ya, itu ulkus non spesifik lainnya. Itu yang tidak bisa dikategorikan ke tadi nggak bukan diabetes ulcer, bukan pressure sore, ya,
bukan juga yang lain. Nah, kita kasih kasih kelompokan ke ulkus non spesifik, ya. Nah, ulkus kronik yang spesifik itu kan udah jelas tadi, karena DM, karena gangguan varises, pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri. Nah, ini ada kasus yang ulkus tapi tidak bisa dikelompokkan ke tempat yang tadi itu. Makanya kita bilang ulkus yang non spesifik. Karena apa? Nah, paling sering kondisi malignansi karena keganasan, ya. Luka karena keganasan bisa timbul dimanapun deh. Misalkan contoh CA keganasan pada payudara, ya, kan bisa timbul luka di situ, ya. Pasien dengan malnutrisi bisa luka dimanapun tuh. Pasien dengan imunokompromis, pasien dengan TBC, tuberkulosis, ya, atau pasien misalkan luka apalnya luka lecet akibat kecelakaan, tapi tidak diobati dengan baik, ya, sehingga tidak terjadi penyembuhan yang baik udah lebih dari 3 bulan, ya, itu ya kronis, ya. Jadi prinsip tata laksananya sama dengan penanganan ulkus yang lainnya, ya. Dicari underlying disease-nya. Ya, kalau misalkan ulkus di payudara nih, ya udah otomatis tuh jangan ada tumor di bawahnya, makanya dilakukan biopsi biasanya. Atau tadi marjolin ulcer, nanti contohnya nanti kita lihat, ya. Nah, kalau kasus-kasus ulkus yang tidak spesifik, biasanya kita memerlukan biopsi. Arti biopsi apa? Untuk melihat ini ulkus atau lukanya itu akibat apa. Apakah karena tumor ganas atau keganasan atau penyakit kronis yang lainnya, misalkan TBC. Paling sering kita tuh 2 hal ini aja kalau tumor ulkus yang tidak spesifik, ya. Kalau nggak ada keganasan dia akibat TBC, itu paling banyak. Lokasinya bisa dimanapun dari kepala sampai di kaki, ya. Nah, jika terjadi ulkus yang non spesifik ini, ya ada mungkin kita boleh menyingkirkan apakah ada kerusakan pada tulangnya. Kadang-kadang ada kerusakannya di sampai ke tulang, ya, osteomyelitis. Nah, contohnya nih marjolin ulcer, ya. Ini marjolin ulcer ini kondisi langka nih. Sebelumnya biasanya ada luka, terus menjadi inflamasi kronis, ya, dan akhirnya menjadi sebuah keganasan. Nah, paling sering kasusnya yang paling sering adalah akibat luka bakar. Bisa juga dengan osteomyelitis, ada lupus erythematosus, luka akibat amputasi, ada fistel, tapi yang paling sering akibat luka bakar. Jadi hati-hati kalau kalian ketemu luka bakar yang udah lama, kok nggak sembuh-sembuh, ya, bahkan tahunan, ya, nggak kering-kering lukanya, itu harus dilakukan biopsi. Jangan sampai dia sudah terjadi Marjolin ulcer. Karena Marjolin ulcer ini merupakan prediksi terjadinya keganasan kulit, ya. Keganasan yang timbul akibat luka yang lebih dari misalkan 3 bulan. Ya, kalau luka kronis misalkan bahkan udah lebih dari tahunan, itu bisa berkembang menjadi keganasan yang kita katakan Marjolin ulcer. Ini contohnya nih, ya. Jadi tulisan fisik yang didapatkan ada ciri klasiknya itu. Ada pembentukan nodul itu kayak tonjolan, ya. Ada indurasi, ya. Ada ulcerasi di lokasi jaringan paru, ya. Biasanya paling sering akibat luka bakar, dan juga karena osteoartritis, ya. Jadi kalau udah kali ketemu luka ini kronis, biasanya memang kalau udah tahunan, ya, terus semakin berkembang, melakukan biopsi, disarankan untuk biopsi. Biopsi apa sih? Diambil jaringannya sedikit, dikirim ke lab patologi anatomi untuk lihat adakah tanda-tanda keganasan pada luka tersebut, tidak, ya. Karena memang pada kasus-kasus luka kronis itu paling sering tuh jadi keganasan, ya. Keganasan timbul akibat luka kronis. Kita nawan marjolin ulcer, ya. Jadi Dokter ada mau kalau ada pasien dengan chronic ulcer, ya, udah 8 dulu ya. Nah, oke. ini udah Bentar tinggal lagi nih. 10. Ya, ya, dengan proses kronis maka disarankan biopsi pada daerah daerah lukanya. Biasanya 4 tempat area lukanya. Apakah berkembang menjadi keganasan ataupun tidak ganas. Kalau dari biasanya paling sering itu TBC. Ya. Kalau malignan, ya sesuai nanti apakah perlu tata laksana atau perlu dilanjutkan. Apakah harus diangkat seluruh jaringannya, bahkan sampai kelenjar getah bening di sekitarnya, maupun mukus. Dan misalkan dia harus menyebar satu tungkai, ya harus diamputasi agar tidak menyebabkan apa sistemik distribusi metastasis yang kita kenal.
Jadi keganasan di kulit, ya, margin laser muncul tumor di otak misalnya, itu kan sebuah metastasis atau muncul tumor di paru. Itu yang ditakutkan pada margolin ulcer. Oke, jadi manajemen luka kronik itu ada systemic care, ada preparation, local care, ya, statusnya apa, terus antibiotik. Ini manajemen pada luka kronis. Ya, nah penyebab luka kita harus tahu. Luka itu jadi ada primary intention, luka langsung ditutup, misalkan kalau robek, kalau menjahit, kalau flap, terus itu namanya penyembuhan luka secara primer. Ada penyembuhan luka secara sekunder. Jadi luka dibiarkan terbuka dulu, dilapar sampai sembuh dan menutup dengan sendirinya. Ya, dan dressing, model dressing maupun yang tradisional madu. Kalau saya pakai madu paling sering karena murah. Atau penyembuhan luka secara tersier, jadi dilewat lukanya dulu sampai baik, baru dijahit ulang. Jadi ada tiga penyembuhan luka: primer, sekunder, maupun tersier. Ya, jadi prinsip open wound itu luka harus bersih, bebas dari antikrosis, tibit, makanya kemudian luka dibuat pembak mais ya, dan ditutup. Dan yakinkan oksigenasi luka baik. Artinya apa? Yakinkan pembuluh darahnya baik. Tidak ada PAOD misalkan, tidak ada sumbatan di aliran arterinya. Ya, tidak ada masalah di venanya. Ini baru luka itu akan mengikuti proses penyembuhan luka yang tadi saya jelaskan. Oke ya, jadi open wound treatment konvensional dan diperban. Kalau kasa lembab kita pakai 2 kali 3 hari, 2 sampai 3 kali sehari diganti kasanya. Kalau modern dressing ada yang 3 hari sekali baru ganti, ya. Atau dengan yang terbaru itu ada negative pressure, ya, ada hyperbaric atau dengan fitofarmaka yang lainnya. Ya, one bed preparation ini tadi ya sudah saya jelaskan tuh. Ini debri demang bisa secara mechanical, ya, surgery, autolytic, ya, hidrogel tadi atau enzimatik. Bahkan ada yang dengan apa? Enzimatik itu pakai apa? Menggot ya. Menggot apa? Belatung. Nah, dressing nih ada yang modern, mulai dari kasa, steril, ya, tulir, ya. Yang kalau kalian buka dulu dengan apa? Dibalut dengan jari seperti ini, tulir, ya, atau hidrogel dan lain. Nah, ini kalian ada khususnya sendiri nih untuk dressingnya atau toppingnya. Nah, yang penting adalah luka itu harus moisture cell balance. Kalau bukan nekrotik dikasih protein, kalau banyak slugnya ada eksudan terlalunya kasih foam. Belum lagi jadi korosif kasih hidrokoloid. Kalau sudah mulai terjadi aktivasi dan bakal dressing yang tepat. Ya nanti ada khas apa materi khusus kalau ingin. Oke, kalau untuk venous ulcer management tadi yang penting adalah menurunkan tekanan sistem vena pakai compressive tackingnya, topik kompresi jangka panjang. Kalau DDM atau BES ya, kontrol DM dan BES-nya. Oke, ini NPWT nih, negative pressure wound treatment pada luka, ini yang terbaru. Ya, seperti ini contohnya. Jadi luka yang luas ini dikasih negative pressure, karena ditarik tekanannya sehingga ini bukan masih cepat ya, tapi agaknya lumayan mahal. Ini perawatan pakai madu, kalau saya sendiri kayak gini, kalau kronis, perawatan madu lama ujungnya begini. Awal luka seperti ini, akhirnya jadi granulasi ini, yang awal jelek yang jadi pakai madu. Jadi bisa dipakai kalau perawatan madu. Dan ini lumayan murah lah, ya. Atau hiperbalik dimasukin ke chamber. Ini tujuannya untuk perfusi oksigen ini biar lebih baik ke jaringan. Oke, itu aja dari saya. Ada yang mau tanya nggak? Silakan kalau ada yang mau tanya, deh. Masih ada waktu berapa menit nih? 5 menit. Silakan. Ada yang mau tanya? Nabila belum datang juga nih sampai sekarang. Mana Nabila? Mana kamu tadi? Hadir dok, mau tadi ke toilet. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Ini banyak banget ya anaknya, saya nggak bisa ngawasin satu-satu nih. Ada Launi di sini. Launi mana Launi? Saya dokter. Launi. Ada yang mau tanya Kak Launi? Belum ada dokter, sudah cukup jelas. Oke. Saya ketemu kalian lagi kuliah offline ya, kalau nggak salah Sabtu ya.
Benar kan sih grup ini bukan sih lupa saya. Betul, dokter, hari Sabtu. Sabtu tuh ya. Oke. Oke, sekarang ada yang mau nanya Kak? Penjelasan saya nih tentang luka. Coba Eka, Feriza, mana Eka? Definisi luka kronis apa Kak? Mana si Eka? Eka Fariza, mana anaknya? Ah, nggak nongol lagi. Arjuna, mana Arjuna? Pengertian luka kronis apa? Arjuna. Nah, inilah kalau kuliah offline nih, Pak. Online pada nggak dengerin. Eka tuh nggak denger. Itu Arjuna juga ngilang. Septian, ada nggak Septian? Mana Septian? Septian ada yang mau tanya nggak? Ada dok. Luka kronis apa Septian? Pengertiannya? Oh enggak. Luka kronis itu apa? Kalau kalian nggak nanya, ya gantian saya yang nanya. Tahu nggak luka kronis itu apa? Barusan dijelasin dulu Pak, apalagi minggu depan ujian. Nggak tahu apa-apa. Zakwan, luka kronis apa Zakwan? Mana Wan? Zakwan Fadil. Apa yang dimaksud luka kronis? Pakai bahasa kamu aja nggak apa-apa. Setahu kamu apa? Apa yang dimaksud luka kronis? Izin dokter, izin. Siapa? Nur, siapa Nur siapa? Tadi. Ada yang tahu nggak luka kronis apa? Masa dari sekian banyak gak ada yang tahu luka Dari bulan. kronis? Luka yang nggak sembuh-sembuh dokter sampai berbulan-bulan atau menahun. Ada batasan waktu yang tepat berapa Loni? 3 bulan dokter, lebih dari 3 Iya. bulan. Oke, lebih dari 3 bulan ya, ingat tuh yang lain. Kalau luka tidak sembuh dari proses penyembuhan luka lebih dari 3 bulan, baru kita akan namakan luka kronis. Oke, udah cukup ya. Nanti kita ketemu hari